Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan membahas materi lingkaran, bagaimana caranya menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Lanjutan dari bagian yang pertama. Oke, sekarang bagian yang kedua. Bagi yang belum melihat video pembahasan bagian yang pertama, ya, kami persilahkan. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan dari beberapa teladan di video ini. Oke, yang pertama adalah menentukan jarak terdekat antara titik dengan lingkaran. Oke, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu titik yang dimaksud ini terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau pada lingkaran. Caranya gimana? Caranya kita tinggal substitusikan, ya. Oke, titik A, katakanlah ini kan sebagai X, ini sebagai Y. Kalau kita substitusikan, jadi titik A ini, masukkan ke persamaan lingkaran, jadi 9 kuadrat 81 tambah min 1 kuadrat 1 tambah 6 kali 9 54 sama dengan 8 kali min 1 min 8. Oke, jelas ya, ini 82 dengan min 8 jelas lebih besar, ya, lebih besar yang luas kiri, gitu ya. Jadi karena tandanya lebih besar luas kanan, ya, lebih besar dari luas kanan, maka otomatis titik A ini ada di luar lingkaran. A berada di luar lingkaran. Oke, sekarang saya ilustrasikan dulu untuk sebelum kita mencari jarak terdekat. Jadi ini ada lingkaran. Oke, pusatnya nanti kita cari, ya. Nah, ini jari-jarinya. Nah, ini katakanlah titik A-nya. Nah, gitu ya. Untuk mencari jarak titik pusat, katakanlah P, ya, ke titik A, jarak terdekatnya kan pasti seperti langsung, ya, nggak mungkin muter-muter terlebih dahulu. Jadi jarak terdekatnya ini. Nah, jadi jarak terdekat sama dengan jarak terdekatnya ini. Jarak terdekat lingkaran terhadap titik A. Nah, ini yang ditanya. Jadi sama dengan jarak titik P ke A dikurang jari-jari lingkaran, gitu ya. Nah, gitu ya. Jarak terdekat sama dengan jarak antara pusat ke titik A dikurangi jari-jari lingkaran. Oke, jadi langkah pertama kita harus mencari pusatnya terlebih dahulu. Oke. Kita punya persamaan lingkaran yang diberikan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X. 8Y-nya kalau ada di luas kiri jadi min 8Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan secara utuh jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 8Y plus 0 sama dengan 0. Maka bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, gitu ya. Jadi A-nya 6, A-nya 6, B-nya min 8, C-nya 0. Nah, pusatnya itu rumusnya adalah cukup A-nya dibagi min 2. Jadi 6 per min 2, B-nya juga dibagi min 2. Dapat pusatnya. Maka pusatnya ada di koordinat min 3, 4, ya, gitu. Ini pusatnya. Jadi P-nya min 3,4. A-nya 9, min 1, gitu ya. Jadi kita bisa mencari jarak P ke titik A sama dengan akar ke selisih nilai X-nya 9 dikurang min 3 jadi plus 3 kuadrat ditambah selisih Y-nya min 1 dikurang 4 kuadrat. Jadi jarak PKA sama dengan 12 kuadrat 144 tambah min 5 kuadrat 25. Jadi jarak PKA-nya sama dengan akar 169 sama dengan 13. Gitu ya. Nah, ini baru dapat PA-nya. Sekarang kita tinggal mencari jari-jari. Nah, jari-jari cara gampangnya adalah dari pusat kita ambil min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang nilai C. Nah, C-nya 0, ya, gitu. Oke. Jadi R-nya atau jari-jari sama dengan 9 tambah 16 dikurang 0. Jadi R-nya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, ini jari-jarinya. Sehingga kita bisa langsung ke langkah yang terakhir, menentukan jarak
terdekat. Nah, terdekat. Jarak terdekat tentunya titik A ke lingkaran ya, gitu ya. Sama dengan apa? Jarak titik P ke A dikurangi jari-jari. Jarak P ke A 13, jarak jari-jarinya 5. Maka jarak terdekatnya sama dengan 8. Gitu ya. Maka dapatlah jawabannya adalah B, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikut. Atau teladan berikut. Oke. Kalau tadi jarak terdekat, sekarang jarak terjauh. Nah, jarak terjauh. Langkahnya sama. Langkahnya, oke. Kita pastikan dulu ada di mana posisi titik P ini. Nah, ini X sebagai X, ini sebagai Y. Titik P-nya, kita pengen tahu ada di dalam atau di luar atau pada lingkaran. Ini X-nya jadi 5 kuadrat. Tambah 1 kuadrat kurang 4 kali 5 tambah 6 kali 1 tambah 4 gitu ya. Nah, sama 0 itu lebih besar lebih kecil gitu ya. Ini jadi 25 plus 1 kurang 20 tambah 6 tambah 4 tambah 10. Nah, oke, ini sama ini udah 5 ya. Gitu. Jelas dia lebih besar dari 0. Jadi kita bisa pastikan P-nya di luar lingkaran. Gitu ya, tanpa kita mencari hasil akhirnya. Yang jelas kelihatan dia lebih besar dari 0. Jadi lebih besar dari ruas kanan. Oke, kita ilustrasikan seperti tadi. Ini ada lingkaran, pusatnya di P, pusatnya jangan di P, tadi udah di P. Karena pusatnya ada di Q. Nah, ini titik P-nya ada di luar lingkaran. Titik P-nya 5,1. Nah, jarak terjauh lingkaran terhadap titik P atau titik P terhadap lingkaran adalah, nah, ke titik sini, ini jarak terjauhnya. Gitu ya. Jadi sama dengan jarak terjauh itu jarak P ke pusat ditambah jari-jari. Nah, gitu ya. Jadi jarak terjauh sama dengan jarak terjauh antara titik P ke lingkaran sama dengan jarak P ke Q ditambah jari-jari lingkaran. Oke, jadi kita harus mencari terlebih dahulu pusat lingkarannya. Oke, ini sebagai A. Nah, kalau kita lihat dari bentuk umum tadi, sebagai A, sebagai B, sebagai C. Nah, pusatnya itu kan rumusnya tinggal yang A bagi min 2, B bagi min 2. Jadi min 4 per min 2, yang B 6 bagi min 2. Dapat pusatnya adalah 2, min 3. Nah, untuk mencari jari-jari, tinggal kita akar dari pusatnya kita ambil 2 kuadrat, tambah min 3 kuadrat, dikurang nilai C, ya, C-nya 4. Maka dapatlah jari-jarinya sama dengan 4 tambah 9 kurang 4. Nah, 4-nya habis. Maka R sama dengan akar 9 sama dengan 3. Oke ya, dapat nih R-nya 3. Nah, tugas kita sekarang tinggal mencari jarak antara P ke Q. Jarak antara P ke Q sama dengan akar selisih X dikuadratin ya. Ini kan Q-nya udah kita peroleh nih ya, 2, min 3. Selisih X-nya ya 5 kurang 2 kuadrat tambah selisihnya itu 1 dikurang min 3 jadi plus 3 kuadrat. Sama dengan 5 kurang 2 3 kuadrat 9 tambah 3 4 kuadratnya 16. Jadi jarak PQ-nya ada akar 25 sama dengan 5 gitu ya. Maka dapatlah jarak terjauhnya sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, maka dapatlah jawabannya C. Oke, demikianlah pembahasan untuk kedudukan titik terhadap lingkaran bagian yang kedua. Nantikan video selanjutnya untuk materi-materi berikut. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.